Maleakhi 3 ayat 8-12 itu kan berbicara mengenai kalau kamu menipu Allah, kalau kamu merampok Tuhan, bagaimana cara umat Tuhan menipu Tuhan mengenai persembahan persepuluhan. Kamu kena kutuk kalau tidak memberikan persembahan persepuluhan. Kalau kamu mengembalikan kepada Tuhan, maka kamu dapat berkat dan perlindungan. Saya mau jelaskan ini konteksnya dari mana. Saudara, saya mau kasih tahu, selama ini yang biasanya dikhotbahkan itu dari konteks yang salah. Hari ini saya mau membawa kepada Anda kepada konteks yang benar. Pertama-tama, Maleakhi ada di perjanjian lama. Banyak orang yang bilang, wah Bapak kok memilah-milah perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, kalau saudara mau mengambil sebuah peraturan dari perjanjian lama, jangan ngambil satu-satu. Harus semua. Jangan cuma perpuluhannya tok mau diambil, saudara. Tetapi yang lain tidak. Karena ada 613 peraturan perjanjian lama hukum Taurat. Salah satunya adalah persembahan persepuluhan. Salah satunya adalah persembahan buah sulung. Itu banyak sekali. Jadi kalau saudara mau memakai Maleakhi, saudara harus hidup di dalam sistem perjanjian lama. Jangan cuma satu, harus semua. By the way, salah satunya adalah Maleakhi 3, 8-12. Saudara harus tahu, ini ditulis untuk siapa, saudara. Kalau saudara mau tahu, saudara baca Maleakhi 2 ayat 1 dan 2. Bisa ditayangkan? Ya, Maleakhi 2 ayat 1 dan 2. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa Maleakhi ini bukan untuk kita, orang-orang yang ada di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus. Coba baca, saudara. Kita baca Maleakhi 2. Karena Maleakhi 2 itu adalah awal dari Maleakhi 3. Nangkep saudara ya? Gampang toh, Maleakhi 3 ya awalnya Maleakhi 2 gitu. Kalau bingung Maleakhi 3, moco Maleakhi 2 gitu saudara ya. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, yaitu hai para imam. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya berikan sedikit backgroundnya saja supaya cepat saudara. Kalau enggak saya nanti ini Bible study tentang ini saudara. Tetapi begini, intinya imam itu harus dari suku mana saudara? Lewi. Ada 12 suku. 11 suku itu perpuluhan untuk membiayai satu suku yang menjadi imam perwakilan bangsa kepada Allah. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan korban bakaran. Ada 5 korban. Korban penebus salah, korban ini, korban itu, korban ini. Dan mereka dihidupi oleh perpuluhan dari 11 suku. Tapi apa yang terjadi? Imam-imam pada zaman itu adalah imam-imam yang korup. Karena mereka mendapatkan semua yang terbaik dari bangsa-bangsa, dari suku-suku yang lain. Yang mereka lakukan adalah yang paling baik, yang paling enak dimakan sendiri. Saudara. Mereka pesta pora, makan-makan yang enak-enak. Baru yang sisa-sisa dipersembahkan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan itu marah. Ayat yang kedua. Maleakhi 2 ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, tidak hormat. Kenapa? Karena nasib bangsa itu tergantung sama pelayanan imam-imam pada zaman itu. Jadi imam-imam itu nggak serius akan kehidupannya mereka dan peran mereka menjadi pengantara antara Tuhan dan bangsa. Mereka korupsi, mereka ngentit saudara ceritanya. Terus dibilang begini saudara. Firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat menjadi kutuk. Aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Baru saudara lihat. Sampai Maleakhi 3 dibilang kamu itu menipu, merampok rumah Tuhan. Bawalah semua persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Karena di situ mestinya ada persembahan kepada Tuhan. Tetapi sama mereka ditaruh kantong mereka sendiri. Saya mau kasih tahu, sekarang begitu banyak gereja persis seperti imam-imam ini.